لن تنال فوزا وعزا بالتمني فلا تكن كسولا ولا تقل لو أني. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan belajarnya, yaitu belajar bahasa Arab. Nah, di sini kita akan belajar tentang dhamir. Nah, dhamir. Dhamir itu bisa kita artikan dengan kata ganti orang. Misalnya kita kasih contoh. Misalnya Muhammad kan pergi ke pasar. Nah, kata Muhammad ini dan kata Muhammad ini bisa kita ganti dengan dia. Dia pergi ke pasar. Nah, kata dia inilah dinamakan dhamir. Dikatakan dhamir. Oke, atau kata ganti. Kemudian di sini sudah saya tuliskan ya beberapa dhamir. Nah, pertama kita akan belajar dhamir yang mudah-mudah aja ya. Oke. Coba perhatikan di sini, kita tasrif dulu, kita hafalkan yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini kita hafalkan dulu. Nah, ini dihafalkan. Kemudian ini. Nah, oke. Pertama, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kita ulangi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke. Kemudian cara mengartikan ya, kita bisa lihat di sini sudah saya bikinkan rumus ya. Nah, untuk bagian sini nanti ini untuk laki-laki. Kemudian di garis bawah ini, di bawah garis ini untuk perempuan. Oke. Kemudian di baris pertama untuk satu, baris kedua untuk 2 orang, sini 3 orang atau lebih. Kemudian di sini juga untuk 1, 2, 3 orang lebih. Ini untuk perempuan. Sedangkan di sini dhamir ana dan nahnu itu untuk 1 orang, itu saya, bisa laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian nahnu itu 3 orang, kita atau kami, bisa untuk laki-laki atau perempuan. Begitu. Oke. Pertama dhamir huwa. Huwa itu kita artikan adalah dia laki-laki. Dia laki-laki gitu. Berarti kalau kita artikan lagi, huwa artinya adalah dia 1 orang laki-laki karena dia di baris pertama. Oke, kemudian huma karena ada baris 2 berarti 2 orang. Nah, berarti mereka ya kan? Huma adalah mereka 2 orang laki-laki. Kemudian hum artinya adalah mereka 3 orang laki-laki. Gitu. Kemudian anta artinya adalah kamu 1 orang laki-laki. Kemudian antuma berarti artinya adalah kalian 2 orang laki-laki. Kemudian antum artinya adalah kalian 3 orang laki-laki. Di sini 3 orang tuh lebih dari 2, yang penting berarti 3 sampai seterusnya. Kemudian di sini untuk perempuan, hiya. Hiya ya kan, untuk apa? Untuk dia 1 orang perempuan. Huma mereka 2 orang perempuan. Hunna mereka 3 orang perempuan. Anti kamu 1 orang perempuan. Antuma kalian 2 orang perempuan. Antunna kalian
3 orang perempuan. Oke. Ana 1 orang, yaitu saya artinya, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nahnu 3 orang, yang artinya kita atau kami, bisa untuk laki-laki atau perempuan. Nah, seperti itu. Contoh, kita contohkan secara acak. Misal kita kasih contoh yang huwa. Nah, huwa. Misalnya di sini tadi Zaidun dhahaba ila al-masjid. Nah, ila al-masjid. Nah, Zaidun. Nah, Zaid telah pergi ke masjid. Nah, kita ganti dengan dhamir. Nah, kita ganti. Berarti gimana? Huwa dhahaba ilal masjid. Artinya apa? Dia telah pergi ke masjid. Seperti itu. Contoh juga, Zaidun tabibun. Zaid adalah seorang dokter. Nah, kita ganti Z-nya. Karena Z udah diketahui, kita ganti dengan kata ganti, yaitu apa? Huwa, yaitu dia. Huwa tabibun. Berarti dia adalah dokter. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada perbedaan sedikit di dhamir juga. Nah, kita juga harus menghafal keduanya. Sekarang kita akan membahas yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, contoh hu, huma, hum, ka, kuma, kum, ha, huma, hunna, ki, kuma, kunna, gitu. Atau kita bisa juga kalau ngafalnya sekaligus 2. Huwa, hu, huma, huma, hum, hum, hiya, ha, huma, huma, hunna, hunna, antaka, antuma, kuma, antum, kum, antiki, antuma, kuma, antunna, kunna, anaya, nahnuna. Seperti itu. Oke. Nah, maknanya apa? Sama aja. Dari segi terjemah ataupun artinya sama. Misalnya di sini hu, yaitu artinya cuma sama, dia 1 orang laki-laki. Misalnya hunna, ya kan, yaitu mereka 3 orang perempuan, sama. Kunna juga gitu, berarti kalian 3 orang perempuan, artinya sama. Nah, cuman untuk penggunaannya yang berbeda. Oke. Nah, untuk yang di sebelah kiri, dhamir-dhamir sebelah kiri ini. Nah, untuk dhamir-dhamir sebelah kiri ini nanti dia digunakan untuk yang sebelumnya isim, fiil atau huruf. Isim, fiil atau huruf. Diperuntukkan yang sebelumnya itu dia itu kemasukan atau nyambung ke isim, fiil atau huruf gitu. Contoh nyambung ke isim. Contoh isim 1 adalah misalnya qalamun. Misalnya di sini qalamun. Nah, qalamun. Kemudian dia misalnya bersambung dengan dia. Ya, qalamun kan artinya apa? Pena atau pulpen. Nah, kalau kita ingin mengatakan itu pulpennya dia, seorang laki-laki, berarti gimana? Karena dia ini, kolam ini adalah isim dan pengen nyambung ke dia, berarti qalamuhu. Nah, qalamuhu, qalamuhu. Yang aslinya qalamun jadi qalamuhu.
kolamnya nggak boleh ditanwin. Ingat yang kemarin bahwasanya mudhof itu nggak boleh ditanwin. Qalamuhu gitu. Artinya adalah penanya siapa? Dia, satu orang laki-laki gitu. Misalnya hu-nya kembali ke Z misalnya. Berarti penanya siapa? Penanya Z gitu. Nah, kemudian kita contohkan lagi. Ini kan yang contoh ke isim. Dia bisa masuk ke isim. Kita contohkan bahwasanya di sini yang sebelah kiri, dhamir yang sebelah kiri semuanya ini bisa masuk ke fiil. Nah, fiil. Terutama fiil muta'addi yang butuh maf'ulun bih, butuh objek. Contoh fiil. Kita ambil yaitu kum. Dhamir apa? Kum. Nah, misal kita dari fiil doroba. Nah, doroba termasuk fiil yang muta'addi atau membutuhkan maf'ulun bih, yaitu artinya memukul. Nah, kita tadi kan ingin yang kum. Berarti kum ini artinya apa tadi? Yaitu kalian 3 orang laki-laki. 3 orang atau lebih ya. Di sini juga atau bisa juga kasih tambahan 3 orang lebih gitu. Nah, contoh berarti doroba dia nyambung ke kum. Nah, berarti gimana? Doroba kum atau dorobakum. Nah, dorobakum. Nah, kemudian misalnya sama ke hum itu berarti doroba hum gitu. Berarti dorobahum berarti artinya adalah dia, ya kan? Dia, ya kan? Telah memukul mereka. Hum kan artinya apa? Mereka 3 orang lebih itu laki-laki. Berarti dia telah memukul mereka 3 orang atau lebih laki-laki. Gitu. Kemudian dia kan isim sudah, fi'il udah. Kalau contoh masuk ke huruf. Nah, ke huruf. Contohnya misal kita li, huruf jar li. Ini kan untuk atau milik artinya. Gitu. Contoh kita pakai ha. Nah, maka jadinya gimana? Nah, laha. Contoh juga huruf jerli masuk ke K. Jadinya adalah laka. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini dulu yang kita akan bahas. Silahkan komen kalau ada pertanyaan atau ada masukan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.